Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Nur Aziza Zain dengan NIM 22123026 dari TBI kelas 5D. Saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip dasar dan tujuan pendidikan. Ini mencakup analisis kritis tentang konsep-konsep seperti tujuan pendidikan, nilai-nilai pendidikan, metode pengajaran, dan hubungan antara pendidik, siswa, dan masyarakat. Filsafat pendidikan bertujuan untuk memberikan landasan teoritis bagi praktik pendidikan dengan mengeksplorasi berbagai pandangan tentang apa yang harus diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan mengapa pendidikan itu penting. Jadi di sini ada fokus pada nilai-nilai klasik. Esensialisme menekankan pada transmisi pengetahuan dan nilai-nilai tradisional yang dianggap penting dan abadi. Lalu di sini ada juga kurikulum terstruktur. Kurikulum yang terstruktur dengan mata pelajaran seperti matematika, sains, sejarah, dan bahasa dianggap penting untuk membentuk warga negara yang berpengetahuan dan bermoral. Kemudian peran guru yang penting. Guru memegang peran kunci sebagai pemberi pengetahuan dan teladan bagi siswa. Lalu kemudian ada disiplin dan kerja keras. Esensialisme menekankan pentingnya disiplin, kerja keras, dan dedikasi dalam pembelajaran. Aliran esensialisme dalam filsafat pendidikan adalah aliran yang menekankan pentingnya mengajarkan inti dari pengetahuan dan nilai-nilai dasar kepada siswa. Pendukung esensialisme percaya bahwa ada sejumlah pengetahuan dan keterampilan dasar yang harus dipelajari oleh setiap siswa untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan dan masyarakat. Fokus utama aliran ini adalah pada mata pelajaran inti seperti matematika, sains, dan bahasa, serta pengembangan karakter dan etika. Esensialisme bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan dasar pendidikan yang solid dan konsisten. Selanjutnya ada progresivisme. Progresivisme dalam filsafat pendidikan adalah aliran yang menekankan pentingnya pengalaman, eksperimentasi, dan relevansi dalam proses pembelajaran. Pendukung progresivisme percaya bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa, serta melibatkan mereka secara aktif dalam proses belajar. Menurut aliran ini, sekolah sebaiknya berfungsi sebagai tempat di mana siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan problem solving melalui pengalaman langsung dan proyek-proyek praktis. Progresivisme juga mendorong pembelajaran yang berbasis pada konteks nyata dan situasi sehari-hari, bukan hanya pengajaran teori atau hafalan. Dengan demikian, pendidikan progresif bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia nyata dan menjadi individu yang beradaptasi serta berpikir mandiri. Perennialisme. Perennialisme dalam filsafat pendidikan adalah aliran yang menekankan pentingnya mengajarkan ide-ide dan pengetahuan yang abadi atau permanen kepada siswa. Pendukung perennialisme percaya bahwa ada nilai-nilai dan pengetahuan yang tidak berubah seiring waktu. Dan inilah yang seharusnya menjadi fokus pendidikan. Menurut aliran ini, pendidikan harus berpusat pada pemahaman konsep-konsep klasik dan ide-ide besar dari berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, sejarah, dan sastra. Tujuan utamanya adalah untuk membantu siswa mengembangkan pemikiran kritis dan kebijaksanaan melalui kajian mendalam tentang karya-karya besar dan pemikiran para tokoh penting dari masa lalu.
Dengan pendekatan ini, perennialisme berusaha membekali siswa dengan fondasi intelektual yang kuat yang dapat digunakan untuk menghadapi berbagai tantangan dan masalah kehidupan, serta membentuk karakter dan moralitas mereka. Rekonstruksionisme dalam filsafat pendidikan adalah aliran yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk merombak dan memperbaiki masyarakat. Pendukung rekonstruksionisme percaya bahwa pendidikan harus berfokus pada pemecahan masalah sosial dan pembuatan perubahan sosial yang positif. Menurut aliran ini, sekolah tidak hanya harus mengajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga harus mempersiapkan siswa untuk berperan aktif dalam memperbaiki ketidakadilan sosial dan membangun masyarakat yang lebih baik. Proses pendidikan harus melibatkan diskusi tentang isu-isu sosial, keterlibatan dalam proyek komunitas, dan pengembangan keterampilan untuk tindakan sosial yang konstruktif. Rekonstruksionisme bertujuan untuk membantu siswa memahami tantangan-tantangan sosial yang ada dan memberdayakan mereka untuk berkontribusi pada solusi yang inovatif dan adil. Eksistensialisme dalam filsafat pendidikan adalah aliran yang menekankan pentingnya individu dalam menentukan makna dan tujuan hidup mereka sendiri. Dalam konteks pendidikan, eksistensialisme menganggap bahwa pendidikan harus membantu siswa menemukan siapa mereka sebenarnya dan apa yang penting bagi mereka. Pendukung eksistensialisme percaya bahwa siswa harus memiliki kebebasan untuk memilih dan mengeksplorasi minat serta nilai-nilai pribadi mereka. Pendidikan tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membantu siswa memahami diri mereka dan menemukan tujuan hidup mereka. Secara singkat, eksistensialisme dalam pendidikan berfokus pada pengembangan pribadi, kebebasan memilih, dan pencarian makna hidup. Behaviorisme dalam filsafat pendidikan adalah aliran yang menekankan bahwa belajar terjadi melalui perubahan perilaku yang dapat diamati. Dalam pendekatan ini, pendidikan difokuskan pada penguatan positif dan negatif untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku siswa. Menurut behaviorisme, siswa belajar dengan merespon rangsangan dari lingkungan mereka, seperti mendapatkan pujian atau hadiah ketika mereka melakukan hal yang benar atau mengalami konsekuensi ketika mereka melakukan kesalahan. Tujuan utama dari pendidikan behavioristik adalah untuk membentuk perilaku yang diinginkan melalui latihan dan pengulangan. Jadi, dalam behaviorisme, fokus utamanya adalah pada hasil yang dapat dilihat dari proses belajar, yaitu perubahan dalam tindakan dan perilaku siswa. Konstruktivisme menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Pendidikan bertujuan untuk membantu siswa dalam membangun pemahaman yang bermakna. Aliran konstruktivisme dalam filsafat pendidikan berfokus pada bagaimana individu membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang pertama, pembelajaran aktif. Siswa dianggap sebagai penggali pengetahuan yang aktif, bukan penerima informasi pasif. Mereka terlibat dalam eksplorasi dan eksperimen. Yang kedua, konten sosial. Konstruktivisme menekankan pentingnya konteks sosial dalam proses belajar. Interaksi dengan teman sebaya dan guru sangat penting untuk membangun pemahaman. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Siswa menggunakan pengalaman pribadi untuk membangun pemahaman baru, mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang keempat, refleksi. Proses refleksi sangat penting di mana siswa merenungkan pengalaman dan proses belajar mereka untuk memperdalam pemahaman. Yang kelima, pendidikan yang diferensiasi. Konstruktivisme mendukung pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa.
mengakui bahwa setiap individu belajar dengan cara yang berbeda. Dengan pendekatan ini, tujuan pendidikan adalah membantu siswa membangun pengetahuan secara mandiri dan bermakna. Humanisme menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, kasih sayang, dan kreativitas. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh. Aliran humanisme dalam filsafat pendidikan menekankan pentingnya pengembangan individu dan potensi manusia. Yang pertama, pusat pembelajaran. Humanisme memandang siswa sebagai pusat dari proses pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kepribadian, kreativitas, dan pemikiran kritis mereka. Yang kedua, pendidikan holistik. Pendekatan ini mendorong pendidikan yang mencakup aspek emosional, sosial, dan moral, bukan hanya kognitif. Yang ketiga, nilai dan etika. Humanisme menekankan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, keadilan, dan kebebasan, serta pentingnya mengajarkan etika kepada siswa. Yang keempat, keterlibatan aktif. Siswa didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar, berinteraksi dengan lingkungan, dan mengembangkan pemikiran kritis. Yang kelima, pengembangan diri. Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mencapai pemahaman diri dan potensi penuh individu, sehingga siswa dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Humanisme dalam pendidikan berfokus pada membentuk individu yang berpengetahuan luas, sadar sosial, dan mampu berpikir secara kritis. Baik, saya akan menjelaskan lagi beberapa aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Aliran idealisme dalam filsafat pendidikan menekankan pentingnya ide dan nilai-nilai dalam pembelajaran. Pendidikan dianggap sebagai proses untuk mengembangkan pikiran dan karakter siswa melalui pengajaran konsep-konsep abstrak dan moral. Tujuannya adalah mencapai kebenaran dan memahami realitas melalui refleksi dan diskusi. Idealisme berfokus pada pengembangan potensi manusia dengan keyakinan bahwa pendidikan dapat membantu individu mencapai puncak kemanusiaan mereka. Aliran realisme dalam filsafat pendidikan menekankan pentingnya pengalaman nyata dan observasi dalam proses belajar. Realisme berfokus pada dunia fisik dan objektif, menganggap bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengamatan dan eksperimen. Pendidikan dalam perspektif ini bertujuan untuk membantu siswa memahami hukum-hukum alam dan realitas sosial, sehingga mereka dapat beradaptasi dan berfungsi secara efektif di masyarakat. Realisme mendorong penggunaan metode ilmiah dan pendekatan praktis dalam pengajaran, serta mengutamakan materi yang relevan dan berguna bagi kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan kritis dan berpikir logis. Baik, selanjutnya kesimpulan. Berbagai aliran dalam filsafat pendidikan menawarkan pendekatan berbeda dalam mengajar dan belajar. Yang pertama, esensialisme. Esensialisme fokus pada mengajarkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dianggap penting untuk semua siswa. Yang kedua, progresivisme. Progresivisme menekankan pembelajaran melalui pengalaman dan relevansi dengan minat serta kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, perennialisme. Perennialisme mengutamakan pengajaran ide-ide dan pengetahuan abadi yang dianggap penting sepanjang waktu. Kemudian yang keempat, rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme berfokus pada pendidikan yang membantu memperbaiki masyarakat dan menangani isu sosial. Yang kelima, eksistensialisme. Eksistensialisme menekankan pentingnya membantu siswa menemukan makna dan tujuan hidup mereka sendiri. Dan yang terakhir, behaviorisme. Behaviorisme memfokuskan pada perubahan perilaku siswa melalui penguatan positif dan negatif. Baik, itu semua tadi penjelasan tentang aliran-aliran dalam filsafat pendidikan.
Mungkin sampai di sini saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.